Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa kabar? Seperti biasa bang, tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures ini, apa kata teman-teman sudi untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng yang gratis, itu tanda dukungan kepada Bang Li. Kali ini Bang Li ingin berkongsi informasi terkini bersama teman-teman, di mana baru-baru ini dikabarkan perusahaan ataupun pabrikasi PT Lundin telah pun membangunkan kapal perang terbaru untuk RI. Jadi Bang Li penasaran ingin tahu kapal perang jenis apakah itu. Tanpa basa-basi, seperti biasa jom follow Bang Li, kita tonton video ini. Let's go. Channel Indo Magazine. Wow, ini seperti kayak wow, ada rudal guys. Indo Magazine ya. Ini seperti KCR. Hola Indomax Indo Magazine. Oke, lanjut dua kabar yang cukup mantap. Dua kabar. Industri kapal-kapal perang kita Indonesia, bos. Kali ini yang pertama datang dari galangan kapal swasta Indonesia, yaitu North Sea Boats alias PT Lundin Industri Invest, yang baru-baru ini dalam akun resminya menampilkan foto proses pembuatan kapal perang baru mereka, bos, yaitu KSR alias kapal serang ringan bersenjatakan rudal dan juga RCWS, bos. Nah, mantap jos nih. Jadi kalau kemarin tank boats Antasena, kali ini missile boats. Nah, lantas seperti apakah kapal perang baru Lundin Industri ini? Setelah ini kita kupas. Oh, ini bukan kaleng-kaleng guys. Kabar kedua nanti datang dari Kemhan RI yang baru-baru ini membeberkan offset alias transfer teknologi dan pengetahuan yang didapat dari pembelian dua kapal perang buatan Turki kemarin, yaitu FACM 10 meter, Fast Attack Craft Missile 70 meter alias kapal cepat rudal. Nah, pertanyaannya juga ada dibeli lantas transfer dari teknologi apa sajakah yang kita dapatkan dari Turki terkait pembelian kapal perang 70 meter ini? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu persatu guys. Sudah tonton sampai habis ya. Kita gempa deh. Kabar pertama datang dari missile boats alias kapal serang ringan buatan PT Lundin Industri Invest. Nah, jadi admin dari akun Facebook resmi PT Lundin, yaitu North Sea Boats. Sama aja nih bos dengan PT Lundin. Jadi baru-baru ini akun tersebut telah menampilkan salah satu progres pembuatan kapal perang terbarunya, di mana dalam sebuah foto yang baru diupload kemarin, tampak bagian dari lambung kapal serang ringan ini sudah selesai dibuat, dan di depannya berdirilah pemilik perusahaan, yaitu Bapak John Lundin. Nah, namun sayangnya tak ada keterangan bos, apakah ini adalah kapal pesanan Kemenhan RI atau kapal prototipe. Admin pun kurang tahu. Namun di bawah postingan tersebut pada jam yang sama mereka juga memposting gambar utuh dari desain kapal perang ini, di mana ternyata itu adalah desain dari kapal serang ringan alias KSR X-33. Terlihat kapal serang ringan ini pun membopong 2 peluncur rudal. Kemudian juga dilengkapi dengan senjata RCWS alias remote control weapon system yang mungkin ini berkaliber otonom 7 mm. Dan di atasnya dilengkapi pula dengan beberapa sensor dan juga radar. Dan dari desain terbarunya ini, model kapal ini pun tak jauh berbeda bos dengan desain kapal serang ringan yang dipamerkan PT Lundin pada Indo Defense 2020. Sama aja ya, jadi itu beneran bukan prototipe lagi ya. Bagaimanakah spesifikasi asli yang ditawarkan kapal perang baru PT Lundin? Canggih, ini benar-benar mematikan guys kapal ini, KSR ya. Kapal serang rudal. Jadi jika kita mengacu pada berita tahun 2022 lalu, di mana pada waktu itu digelar Indo Defense 2022, maka terlihatlah salah satu produk yang dipamerkan oleh PT Lundin Industri Invest. Di bootnya ini adalah kapal serang ringan bos. Dan pada kapalnya terlihat pula logo PT PAL dan logo perusahaan Kongsberg, di mana memang kapal ini pun dibuat berkolaborasi bersama dengan PT PAL Indonesia dan juga Kongsberg. Nah, 3 kolaborasi. Kapal ini pun memiliki panjang sekitar 20 meter PT Lundin dan Kongsberg, 33 ton.
dan kecepatan maksimalnya mampu mencapai 55 knots, Bos. Laju. Jangkauan kapal pantas. mencapai 500 nautical mil dan dapat membawa 6 orang kru. Kemudian kapal ini pun dibekali dengan 2 tabung 20 rudal meter, ya? kapal NSM, yaitu Naval Strike Missile buatan Kongsberg asal Norwegia. Di mana rudal ini sendiri pun berdimensi panjang 3,95 meter, berat 410 kg dan berhulu ledak 125 kg. Canggih rudal guys, ini sudah nih oleh solid fuel rocket booster dan microturbo TRI dari Norwegia dan berkecepatan subsonic, Bos. Subsonic. Pemandunya rudal ini pun dibekali dengan sistem pemandu inersial atau GPS, Canggih. kemudian terrain reference navigation dan juga imaging infrared bombing dengan jangkauan tembak rudal mencapai 185 km. Jadi lumayan gacor nih, Bos. Untuk bisa dijadikan sebagai coastal defense atau pertahanan pantai kita Indonesia. Kemudian jika kita perhatikan pada bagian depan kapal perang ini pun ternyata dapat membawa pula UAV VTOL. Dan terkait kapal serang ringan ini, CEO PT PAL dulu yaitu Bapak Khairudin Djenot pernah mengatakan bahwa negara kita adalah negara kepulauan yang memiliki banyak wilayah perairan untuk dipastikan keamanannya. Tentunya bukan hanya untuk kapal-kapal besar, tapi juga butuh kapal kecil yang berkecepatan tinggi, mampu mengakses wilayah perairan dangkal dan pantas, guys. Tembak yang besar. Seperti kapal serang ringan PT Lundin ini, Bos. Nah, ini bagaimana menurut kalian kayaknya terkait kapal ini? KSR itu ya? Atau tidak kita buat banyak-banyak kapal ini untuk menjaga Indonesia? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Mantap. Laju ya, ini penting ya. Oke, kemudian kabar kedua, lanjut. baru ini heboh. Memang pembelian 2 kapal perang baru dari Turki. Yang ini, di mana ternyata dalam KCR, pembelian 2 kapal perang KCR 70 meter ini, kita Indonesia pun juga mendapatkan beberapa transfer teknologi baru, Bos. Dan dikutip dari Antara News, baru-baru ini Kementerian Pertahanan kita Indonesia telah mengungkap bahwa ada beberapa kerjasama alih teknologi alias offset untuk pengadaan 2 kapal cepat rudal KCR Full Combat Mission 10 meter ini buatan galangan kapal Sefine Shipyard Turki. Nah, beberapa transfer teknologi ini pun diungkapkan langsung oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemenhan RI, yaitu Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta, Bos. Saat beliau dihubungi oleh kantor berita Antara kemarin, beliau pun mengungkapkan sejumlah TOT yang didapat Indonesia dari Turki. Di antaranya beliau katakan yaitu mulai dari pelatihan terkait desain kapal pada industri pertahanan dalam negeri Indonesia. Kemudian ada pelatihan kemampuan pemeliharaan kapal untuk material dan service supply kepada industri pertahanan dalam negeri. Lanjut, katanya kita juga mendapatkan dukungan pemeliharaan kapal. Dan yang paling mantapnya, Indonesia dikatakan juga mendapatkan TOT alias transfer teknologi untuk sistem peralatan sensor, kemudian sistem elektronik, bahkan sampai TOT persenjataan yang diberikan kepada industri pertahanan dalam negeri. Ujar Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta ini, Bos. Mantap, jos. Yang ini emang namun sayangnya tadi jelaskan lebih detail desain kapal seperti apakah yang dimaksud, kemudian transfer teknologi sensor dan persenjataan apa yang dimaksud, apakah ini termasuk dengan combat management system plus radar serta sistem peluncur rudalnya. Admin pun kurang tahu, Bos. Yang jelas kalau kita mendapatkan semua sistem itu, wah bakal lumayan gacor nih, Bos. Di masa depan, 1 set kapal perang, mulai dari sistemnya sampai persenjataannya serta radar-radarnya dapat kita buat sendiri di Indonesia tanpa beli-beli lagi dari negara asing. Dan memang dari apa yang disebutkan sepertinya lumayan banyak nih, Bos. Transfer teknologi yang didapatkan Indonesia dari galangan kapal Thais Turki. Mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar tentang kalian barbar dan jangan santai terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazine. Terima kasih Indo Magazine. Beritanya panas ya. Gimana teman-teman? Wow, 2 berita yang cukup bagus Bang Lim mendengarnya.
kerana cukup enak ya, kerana yang pertama KSR udah siap ya, buatan PT Lundin itu, North Sea Boats ya, Bapak Lundin, John Lundin ya. Jadi KSR itu sepanjang 23 meter, 25 meter itu mempunyai dokongan senjata CWS, iaitu otonom, mesin gun, dan yang paling keren itu pelancar ataupun peluncur rudal buatan Kongsberg dari Norwegia, yang diguna juga pada kapal-kapal perang yang lebih besar, lebih gede ya, seperti kapal frigat. Tapi ini digunakan dalam kapal serang ringan KSR buatan PT Lundin. Kerjasama yang mantap 3 perusahaan, PT PAL, PT Lundin, dan Kongsberg dari Norwegia. Dan berita yang kedua, KCR lagi, tapi kali ini diboyong bersama TOT dari perusahaan asal Turki guys, dan ya Sefine Turki ya. Namun enggak dinyatakan lagi bagaimanakah desainnya dari kelas apa ya. Cuma dikatakan ianya bakal ditekan kontrak paket lengkap bersama TOT, penyelenggaraan, maintenance, persenjataan dan radar sekali guys. Waduh, yang itu cukup lengkap. Maka ini adalah satu usaha untuk mempertajam, memperkuat, bertambah sangar dan gacor Angkatan Laut ataupun TNI Angkatan Laut. Semoga perairan di Nusantara ataupun di Indonesia akan lebih terjamin keselamatannya dengan ada pengadaan pelbagai lagi alutsista canggih seperti KSR dan KCR ini nanti ya. Jadi seperti biasa teman-teman, jika mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, sila share di ruangan komen. Kita bincang dan bahas, ini perkara cukup keren guys, KCR dan KSR ini ya. Terima kasih kerana sudah menonton video kali ini bersama Bang Lee. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang di channel Lilia Pictures, channel reaction pilihan anda. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.